Halo, perkenalkan saya Leonardus Kevin dari kelompok Atom. Di sini saya akan menjelaskan tugas kelompok topik 15 nomor 1, di mana kami ditugaskan untuk membuat sebuah simulasi input ATM, di mana kita akan memasukkan 4 buah input 1 digit, dan hasilnya akan ditampilkan di 4 7 segment. Di sini saya akan menjelaskan source code programnya sambil memsimulasikannya supaya lebih gampang dimengerti. Di sini ada 4 port yang saya gunakan, di mana port 1 saya gunakan untuk memilih 7 segmentnya, di mana nanti 7 segment pertama akan muncul di paling kanan. Lalu ada port 2, di mana port 2 saya hubungkan ke 7 segment LED-nya. Jadi di mana dia akan menampilkan LED-nya akan menyala untuk menampilkan sebuah angka di 7 segmentnya. Lalu ada port di sini di matrix keypad-nya, di keypad untuk memasukkan inputnya saya gunakan 2 port. Yang pertama ada port 0 digunakan untuk memilih baris, dan port 3 yang digunakan untuk melambangkan kolomnya. Sebenarnya saya juga kurang mengerti untuk cara menggunakan matrix keypad ini, karena seperti yang bisa dilihat, ketika saya masukkan 2 itu tidak ada yang menyala port-portnya, begitu juga dengan tombol-tombol lainnya, 5 tidak ada yang menyala. Karena itu saya menemukan caranya, nanti yang saya akan jelaskan. Jadi saya akan jelaskan sambil mensimulasikannya. Jadi di sini line pertama ada move P1,0 FFH. Ini cuma digunakan untuk meng-clear port 1 di mana 7 segmentnya jadi belum ada yang terpilih. Nah, di sini ada move P3,0 FFH. Di sini saya gunakan untuk menyalakan port 3.0. Jadi ini tuh digunakan istilahnya untuk men-trigger si matrix keypad ini, karena setelah saya memasukkan angka ini bisa dilihat kalau di port 3.0 itu udah menyala. Jadi saya bisa memilih baris ini. Misalkan saya memilih baris A, nah baris ini akan menyala. Di sini saya metode untuk pemasukan inputnya itu pertama memilih barisnya, lalu memilih kolomnya. Jadi misalkan kalau saya ingin memilih angka 3, berarti saya pilih baris A terlebih dahulu, lalu saya akan memilih angka 3. Nanti akan lebih jelasnya setelah melihat simulasinya. Di sini pertama ada move 1,17 kali 0 dalam bit, dimana ini digunakan untuk memilih port paling ujung. Jadi 7 segment yang menyala itu adalah port yang paling kanan terlebih dahulu. Seperti yang dilihat, warnanya sudah merah, yang berarti sebenarnya di sini warna merah itu di set 0 dan hijau itu berset 1. Nah, merah 0 itu berarti dia udah nyala. Nah, di sini ada call segment, di mana di label segment itu saya gunakan untuk memasukkan inputnya. Nah, seperti yang saya lihat, jadi di sini dia akan ngecek di segmen itu, dia akan mengecek barisnya dulu. Ada baris A, B, C, D, di mana baris A itu 1, 2, 3, dan 4. Lalu setelah itu akan di-jump ke label baris masing-masing, dan di label itu akan dicek kolomnya. Apakah dia kolom 1, 2, dan 3. Di sini saya gunakan jump not bit, karena seperti yang dibilang tadi, kalau hijau itu nilainya, kalau merah itu nilainya 0, karena itu saya gunakan jump not bit. Di sini misalkan kita mau memilih angka 2, berarti kan pertama kita memilih baris A terlebih dahulu kan. Karena itu kita pencet baris A terlebih dahulu, klik tombol A. Nah, di sini dia akan di-jump ke baris 1, di mana baris 1 itu akan digunakan untuk memilih angkanya 1, 2, dan 3. Di sini ada pilihan move, ada command move P0,0F7H, di mana ini saya gunakan untuk menyalakan port 0.3. Karena saya menggunakan radio button, jadi hanya bisa memasukkan satu input tiap waktu. Misalkan kita sudah memilih baris A, dan kita akan memilih angka 3. Berarti setelah kita memilih baris A ini, kita tekan tombol 3 kan. Nah, tapi karena radio button hanya bisa memasukkan satu input tiap waktu, baris tombol A ini lepas, dan port 0.3 itu tidak menyala. Oleh karena itu, saya memasukkan move P0,0F7H untuk menyalakan port 0,3 ini. Seperti yang sudah kita lihat, kalau saya cobakan stepnya. Nah, jadi walaupun baris A-nya di tombol A sudah dilepas, tapi port 0.3 masih menyala. Nah, ini saya gunakan untuk tiap barisnya, dimana kalau baris 2, 0 FPH untuk menyalakan port 0.2, dan seterusnya.
Nah, karena port 0.3-nya sudah menyala, kita bisa memilih angka yang kita inginkan. Misalkan kita ingin memilih angka 3. Berarti yang akan dicek itu adalah port yang di sini. Nah, karena port 3 bernilai 1, maka akan digunakan jump not bit, yaitu di 3.1. Sudah bisa dilihat, kalau 1 berarti di skip, 2 dan skip. Nah, setelah 3 akan di jump ke label 3. Dimana ini label 1 sampai 9 itu merupakan instruksi untuk menyalakan LED-nya. Dimana ada instruksi move P2. Seperti yang bilang tadi, P2 saya gunakan untuk port LED-nya. Nah, di sini untuk angka 3 itu ke hexanya itu 0B0H. Jadi kalau saya step selanjutnya, nah di sini akan muncul angka 3. Lalu kita return. Lalu prosesnya itu kita ulang sebanyak 3 kali dan bergeser tiap satu segmennya. Di sini ada move P2,1. Kenapa saya memasukkan nilai dari 7 ini ke R1? Karena di sini saya menggunakan fade out-nya yang default itu 20 kalau nggak salah. Nah, di sini tuh kalau kita simulate, kan seperti di bagian segmen di sini kan kalau kita tidak memasukkan baris kan dia akan ngeloop terus kan segmen. Nah, di sini tuh biasanya angkanya di sini akan hilang. Karena itu saya masukkan nilai ini ke R1 agar di akhir ada di label selesai, kita akan menampilkan 4-4-nya akan bisa kelihatan semuanya inputnya. Nah, jadi saya simpan yang digit pertama itu ke R1, digit kedua ke R2, digit ketiga ke R3, dan digit 4 ke R4. Nah, di sini misalkan kita move P2,1, berarti bisa dilihat kalau nilai itu sudah disimpan di R1. Nah, lalu di sini ada move P2,0 FFH, ini digunakan untuk mengclear nilai yang untuk menyalakan LED-nya. Kenapa kita gunakan di sini? Karena kita selanjutnya akan menggeser 7 segmennya dari yang sebelumnya 11110 akan digeser 1 agar 7 segmen menyala itu yang kedua. Kalau kita tidak clear terlebih dahulu port 2-nya, ntar di 7 segmen yang kedua ini angka 3 ini juga akan muncul. Karena itu kita harus clear port 2-nya terlebih dahulu. Ketika kita step, nah kita udah menggeser yang merah itu yang di digit keduanya, karena itu sekarang kita masukkan input akan tampil di segmen yang kedua. Kurang lebih secara gambar besarnya seperti itu cara kerjanya. Sekarang kita akan mencoba mensimulasikannya sekali. Nah, di sini misalkan kita ingin memilih angka 7, berarti kita pilih baris C dan pilih angka 7. Lalu hasilnya akan muncul di sini. Lalu kita geser ke segmen 2. Nah, seperti yang bisa lihat, karena intervalnya tadi hanya 20, angka di sini akan hilang. Makanya kita akan menampilkan semua angkanya di akhir secara sekaligus, supaya bisa kelihatan semua. Misalkan kita masuk ke angka 2, dan kita ingin masukkan angka 5. Berarti kita pilih baris B, dan pilih angka 5. Nah, akan muncul di sini. Lalu kita, untuk angka 3, kita pilih misalkan angka 3. Berarti kita pilih baris 3, pilih baris A, dan pilih angka 3. Maka akan muncul di sini, dan 7 terakhir. Misalkan kita ingin masukkan angka 2. Berarti kita pilih baris A dan pilih angka 2. Nah, lalu di sini di label selesai kita akan menampilkan semua input yang tadi sudah dimasukkan. Karena tadi sudah dimasukkan ke register, maka tinggal dimasukkan ke port 2 dan geser segmennya. Sekian penjelasan dari saya. Untuk nomor 2 akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan untuk soal nomor 2, yaitu kalkulator 1 digit. Pada program kalkulator 1 digit ini, ada 4 jenis port yang digunakan, yaitu port 0 dan port 3 sebagai input keypad, dan port 1 dan port 2 sebagai output untuk menampilkan LED di segmennya. Nah, pada awal program, semua port itu diset agar menjadi tidak aktif dengan diberikan input 110 atau 00 FH ini. Nah, saat program dijalankan, ada 4 jenis input yang bisa kita pilih dengan masing-masing jenis portnya. Nah, baris 1 ini tuh ada 3 jenis input, yaitu untuk angka 1, angka 2, dan angka 3. Baris 2 untuk angka 4, 5, 6, baris 3 untuk angka 7, 8, 9. Sedangkan baris 4 untuk angka 0 saja. Misal kita ingin melakukan pertambahan untuk 2 ditambah 8 yang akan menghasilkan 10. Maka yang akan digunakan yaitu baris 1 dan baris 3.
Ya kita bari 1 dulu mendapatkan angka 2. Port 0 bit 3. Klik. Nah, di sini ada pilihan kan 1 2 3. Kita pilih 2, itu port 3 bit 2. Port 3 bit 2 di sini. Pilih angka 2. Nah, di sini dilihat nih segmennya udah berubah jadi 2 kan. Nah, untuk digit yang kedua seperti yang sebelumnya, kita masukkan sekarang baris 3 atau port 0 bit 1 di sini. Nah, kita pilih lagi 8, itu port 3 bit 2. Bit 2. Ini 8. Sini juga udah berubah lagi segmennya jadi angka 8. Nah, kalau dua digit yang diinputkan, di sini ada dua pilihan, yaitu tambah atau kurang. Setelah kita pilih tambah, lebih 3, di sini tambah. Nah, hasilnya sesuai kan 10. Nah, pada saat proses tambah tadi ini, di sini tuh sebenarnya ada dilakukan sebuah carry untuk pengecekan carry. Jadi seperti ini kan, tadi 8, 2 tambah 8 itu kan 10. Kan ada carry-nya 1 kan. Nah, carry satunya itu diproses di sini nih. Add A FNH terus di jam ke C digit 2 kalau ada carry-nya. Nah, makanya di sini tuh ada carry 1 ditampilin di sini. Sementara kalau dia ada carry tadi tuh dibuat jadi 0, di 1 0 sini. Nah, kalau kurang dia cuman seperti proses pengurangan biasa saja yang dikurangi. Oke, sekian penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.